Gimana Pak rupiah Pak? Pak rupiah Rupiah gimana Pak? Rupiah gimana Pak? Sedikit Pak, nanti sebelah ini ya. Sampai kapan Pak rupiah? Pak nanti dibahas juga nggak Pak sama Presiden? Pak rupiah gimana Pak? Akan sampai kapan Pak? Presiden nggak Pak? Nanti saya dari dalam nih, maaf ya. Tanggul laut. Saya mungkin Pak. Nanti dari dalam. Agendanya nanti kita lihat kelas rupiah Pak. Pak mau ngomong Pak. apa? Pak. Pak. Wah belum tahu, saya diundang aja nih. Nanti aja habis meeting baru kita ngomong ya. Iya Pak. Pak Pankyu di Halim sempat bilang kalau rakyat di desa nggak pakai dolar. Saya terus konteksnya begini. Itu kan bicara di pedesaan. Itu konteksnya di situ untuk orang sana. Bukan berarti Pak Presiden nggak ngerti rupiah, dia kan jago. Beneran. Pak. Seperti itu. Nanti apa yang perlu dipahami masyarakat? Pak kalau di desa Pak. Berasa ke Ada rakyat, imported Pak. inflation Pak di desa Pak. Emang mereka ngerti imported inflation? Berapa ngerti kalau mereka dijelasin? Imported Pak. inflation secara teoritis nggak terlalu signifikan. Kalau kamu baca buku-buku ekonomi yang clear seperti itu, kadang-kadang jelas, kadang-kadang nggak. Sebagian meragukan adanya imported inflation. Ini kan bahasa populer kan? Coba selama ini itu pasti ada delay dan kadang-kadang juga hilang. Jadi itu kalau di buku-buku kadang-kadang buku-buku tax yang betul ya. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, kadang-kadang ada yang meragukan gitu. Pak Pur, tadi di Halim Pak Prabowo sempat nanya keadaan dolar ya Pak Pur di Halim usai penyerahan tadi. Oh enggak, saya bercanda enggak. Bercanda saya dikasih minum aja enak. Saya pikir kamera apa? Kamera Pak. Kameranya masih? Jauh kameranya. Saya pikir pertengahan minggu ini juga udah mulai berkurang. Pemerintah udah masuk ke bond market, sedikit asing juga mulai masuk sehingga tekanan di bond mestinya berkurang. Biasanya kalau tekanan di bond berkurang, sentimen negatif juga berkurang ke nilai tukar. Yang penting gini, besok saya ini akan ada APBN kita, laporan APBN kita sampai April. Itu hasilnya bagus, pasti di luar perkiraan para pengamat itu. Jadi fondasi kita memang betul-betul bagus, jadi Anda nggak usah khawatir. Pak ini mitigasi itu mekanismenya baik atau apa sih Pak? Menurut Prabowo, anjloknya nilai tukar rupiah tidak berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat di pedesaan yang lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan pokok. Prabowo meminta publik tidak terlalu mengkhawatirkan pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menanggapi santai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang menembus level Rp17.600. Menurut Prabowo, anjloknya nilai tukar rupiah tidak berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat di pedesaan yang lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan pokok. Prabowo meminta publik tidak terlalu mengkhawatirkan pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pasalnya, Prabowo meyakini kondisi ekonomi Indonesia masih terjaga dengan baik, bahkan stabil, terutama pada sektor pangan dan energi di tengah dinamika global. Sekarang ada yang selalu entah apa, saya nggak mengerti. Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman. Ya, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo angkat bicara tingginya nilai tukar rupiah yang mencapai 17.500 per dolar Amerika. Hal ini dipandang berdampak terhadap biaya produksi, pelaku usaha dan berpotensi meningkatnya harga barang produksi hingga pemutusan hubungan kerja. Pelaku usaha menilai tekanan nilai tukar rupiah yang sempat mencapai level 17.600 terhadap dolar Amerika akan memberikan tekanan berlapis dan mengganggu iklim usaha. Menurut Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga DPN APindo, Sarman Simanjorang, sektor manufaktur menjadi sektor yang paling terbebani pelemahan nilai tukar rupiah lantaran bahan baku produksi sektor manufaktur 70% didapat dari impor.
Jika pelemahan nilai tukar rupiah berkepanjangan, mengakibatkan beban produksi yang berakibat naiknya harga produk ke konsumen. Bahkan tak menutup kemungkinan adanya skema perumahan karyawan hingga pemutusan hubungan kerja. Pelaku usaha berharap pemerintah dengan cepat melakukan langkah cepat untuk menjaga menguatkan kembali nilai tukar rupiah. Kepanjangan, maka tidak tertutup kemungkinan ya dunia usaha itu akan menyesuaikan dengan harga-harga di konsumen. Nah, kalau itu yang terjadi, nah tentu yang pertama yang kita khawatirkan itu juga akan mengganggu daya beli masyarakat kita. Ya kan, yang kedua tentu juga ini akan mendorong inflasi dalam hal ini. Nah, sehingga ini sesuatu yang sangat-sangat kita khawatirkan. Apindo meminta pemerintah untuk memberikan insentif bagi industri yang masih bergantung pada bahan baku impor. Hal ini untuk menjaga keberlangsungan usaha di tanah air di tengah tekanan usaha yang berlapis. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Pemirsa, Miten Produk Perawatan dan Kecantikan PT Victoria Care Indonesia Tbk atau VICI mulai mengkaji ulang target kinerja pada tahun 2026. Langkah ini diambil setelah laba bersih perseroan mengalami tekanan pada kuartal pertama tahun ini, di mana perlambatan daya beli dan ketatnya persaingan industri menjadi tantangan utama perseroan. PT Victoria Care Indonesia Tbk menyebut saat ini perseroan tengah meninjau kembali target pendapatan dan laba bersih untuk tahun 2026. Sebelumnya, VICI membidik pertumbuhan single digit namun kondisi pasar yang berubah cepat membuat manajemen lebih berhati-hati. Perlambatan daya beli masyarakat dan ketidakpastian ekonomi global dinilai memberikan tekanan terhadap penjualan produk kecantikan dan perawatan tubuh. Perseroan menyebut pendekatan pruden menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas bisnis. Berdasarkan laporan keuangan kuartal pertama 2026, VICI membukukan laba bersih sebesar 26,3 miliar rupiah. Angka tersebut turun sekitar 31% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 38,1 miliar rupiah. Meski demikian, pendapatan perseroan masih tumbuh hampir 12% menjadi 363 miliar rupiah. Penurunan laba dinilai dipengaruhi meningkatnya biaya operasional dan persaingan pasar yang semakin ketat. Untuk menjaga kondisi keuangan perusahaan, VICI memutuskan menunda rencana perluasan pabrik yang sebelumnya sudah dikaji. Manajemen menyebut langkah ini menjadi bagian dari strategi mitigasi risiko di tengah kondisi pasar yang belum stabil. Saat ini perseroan memilih berfokus pada efisiensi operasional dan penguatan struktur bisnis. Selain itu, VICI juga akan terus memantau perkembangan pasar sebelum melanjutkan rencana ekspansi besar. Meski menghadapi tekanan industri, produk kecantikan dan perawatan tubuh di Indonesia dinilai masih memiliki prospek positif dalam jangka panjang. Pertumbuhan e-commerce dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perawatan diri menjadi pendorong utama pasar. VICI juga terus memperkuat strategi penjualan online dan inovasi produk untuk menjaga daya saing. Ke depan, perseroan optimis dapat menjaga stabilitas kinerja meski kondisi pasar masih menantang. Berbagai sumber, IDX Channel. Emiten properti PT Metropolitan Land Tbk atau MTLA tetap optimistis mencapai target bisnis pada tahun ini. Di mana meski industri properti masih dihadapkan pada tantangan ekonomi dan tekanan global, perseroan menilai peluang pertumbuhan masih terbuka. Di mana strategi pengembangan proyek dan penguatan pendapatan berulang menjadi fokus utama perseroan. PT Metropolitan Land Tbk menargetkan marketing sales atau prapenjualan sebesar 2 triliun rupiah pada 2026. Hingga kuartal pertama 2026, perseroan sudah mencatat realisasi penjualan sekitar 401 miliar rupiah atau setara 20% dari target tahunan. Manajemen menyebut segmen residensial masih menjadi motor utama pertumbuhan bisnis perseroan. Selain itu, penguatan strategi pemasaran digital juga terus dilakukan untuk menjangkau konsumen baru. Dalam menjaga kinerja, perseroan tetap melanjutkan pengembangan proyek secara selektif dan terukur terutama pada kawasan existing. MTLA juga mengandalkan pendapatan berulang dari hotel pusat pemberlanjaan dan area komersial untuk menjaga stabilitas pendapatan. Di sektor hospitality, Medland menargetkan tingkat okupansi hotel dapat menembus 85% pada periode tertentu di 2026. Perseroan bahkan menyiapkan 2 hotel baru untuk memperkuat portofolio bisnis perhotelan. Meski optimis, manajemen MTLA tetap mewaspadai berbagai tantangan eksternal mulai dari pelemahan daya beli masyarakat hingga ketidakpastian ekonomi global.
Kenaikan harga tanah, biaya konstruksi, dan fluktuasi nilai tukar juga menjadi faktor yang terus dipantau. Namun perseroan menilai stabilitas inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional masih menjadi fondasi positif bagi industri properti. Dengan strategi efisiensi dan pengembangan produk sesuai kebutuhan pasar, MTLA optimis dapat menjaga pertumbuhan kinerja secara berkelanjutan. Berbagai sumber IDX Channel.